Halo, selamat pagi saudara, salam Nusantara. Saatnya kami sajikan berbagai informasi dari tanah air. Bersama saya Glenny Softania, inilah Jurnal Nusantara hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, setelah beberapa hari tenggelam, 5 korban kapal motor Nurul Salsa ditemukan selamat di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan oleh kapal nelayan yang melintas di Pulau Matalang. 5 korban ditemukan selamat setelah 4 hari terapung dan bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong atau rumah ikan. Mereka ditemukan oleh kapal KMN Sinar Matoangin 04, termasuk seorang anak berusia 7 tahun. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi seluruh korban menggunakan kapal SAR KN Kamajaya. Setelah mendapat pertolongan awal, mereka dibawa ke posko SAR di kota Benteng untuk menjalani perawatan medis. Hingga kini saudara, dari 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Matoangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana, karena akan dilaksanakan atau akan dibawa ke pelabuhan Benteng untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendataan. Pabrik pembuat alas karpet di Neglasari, Kota Tangerang terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kobaran api melalap sebuah pabrik membuat alas karpet di Tangerang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat merambat ke bahan baku dan barang-barang produksi yang sebagian besar berbahan plastik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk memadamkan. 12 unit mobil dikerahkan ke lokasi. Itu pada pukul 5.25 WIB. Kronologi pada saat kita sampai di lokasi kebakaran ternyata apinya cukup besar. Nah, menurut dari info yang karyawan yang berada dalam mes, bahwasanya api itu terjadi di bagian belakang. Dugaan sementara ada di fenomena kelistrikan atau korsleting listrik. Diduga korsleting, rumah di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. 15 mobil dengan 75 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran terjadi di Gang Al-Amin, Cengkareng, Jakarta Barat. Api langsung membesar dan membakar seluruh bagian rumah warga. Bangunan rumah berisi 6 kontrakan ini pun hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting di salah satu ruangan. Belasan warga terdampak akibat kebakaran ini. Yang terdampak itu sama yang punya kontrakan sekitar ada 14 orang. Oh, oke. Penyebabnya apa sih PRT ini? Korsleting listrik. Korsleting listrik. Oh, oke. Nah, tadi dari pihak damkar dapat memadamkannya berapa lama tuh PRT? Damkar itu datang itu sekitar jam 7 lewat kayaknya. Setengah jam kayaknya dia. Oh, setengah jam ya. Mulai lokalisir ya segala macam. Iya. Satu rumah di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api pertama kali diketahui warga saat sudah membesar dari dalam rumah. Warga pun segera melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam dengan 65 personil ke lokasi. Api dapat dipadamkan dalam 1 jam sebelum menjalar ke permukiman padat penduduk.
Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. 1 orang meninggal akibat kecelakaan. Insiden ini melibatkan 2 truk kontainer, beberapa mobil pick-up dan truk box. Korban meninggal merupakan pengemudi salah satu truk kontainer yang diduga menjadi pemicu kecelakaan. Sementara sejumlah pengemudi lainnya terluka. Dan akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Bekasi menuju Tanjung Priok. Manado menjadi proyek percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial. Program ini diharapkan tepat sasaran sekaligus transparan. Seperti apa pelaksanaannya? Jurnal Nusantara segera kembali. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Pemerintah Kota Manado tengah melakukan pendataan bagi penerima dan calon penerima bantuan sosial melalui program digitalisasi Bansos. Sebagai kota yang masuk dalam pilot project secara nasional, Pemkot menargetkan digitalisasi Bansos ini rampung pada September mendatang. Inilah suasana di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado Jumat pagi. Ratusan warga berbondong-bondong untuk melakukan pemadanan data dalam program digitalisasi bantuan sosial yang digulirkan pemerintah saat ini. Langkah percepatan digitalisasi Bansos terus diintensifkan dengan membuka layanan di kantor Wali Kota Manado. Pemkot Manado juga menyiapkan layanan langsung ke rumah warga dalam memfasilitasi warga yang perlu menjalani digitalisasi Bansos namun terhalang kondisi sakit maupun lanjut usia. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Erwin Kontu bilang, digitalisasi Bansos ini dimulai sejak Juni dan ditargetkan rampung September mendatang. Proses digitalisasi Bansos ini dapat dilakukan secara mandiri oleh warga menggunakan ponsel pintar yang tersambung ke jaringan internet ataupun dengan bantuan petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Dinas Kominfo Kota Manado. Masuk pilot project percepatan digitalisasi Bansos dan proses pendaftaran untuk digitalisasi Bansos telah dimulai sejak beberapa minggu lalu, kurang lebih 2 minggu lalu kami sudah memulai dengan adanya turun tim dari kementerian maupun dari Dewan Ekonomi Nasional memberikan pelatihan kepada para agen. Setelah itu kita langsung action, langsung turun ke kecamatan-kecamatan. Tujuan digitalisasi Bansos diharapkan agar masyarakat penerima bantuan sosial itu tepat sasaran. Dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya. Dalam prosesnya, warga diminta melakukan registrasi dan pengusulan dengan memasukkan identitas kependudukan digital atau IKD. Selanjutnya mengikuti proses verifikasi dan penetapan melalui sistem perlindungan sosial atau Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial. Pelayanannya, bantuan masih layak.
Ibu sebelumnya penerima bantuan sosial dalam bentuk apa? PKH, pangan, dengan tunai. Bagaimana proses dengan petugas tadi? Apakah lama atau cepat? Ada digital bansos. Jadi kami berusaha datang. Ya prosesnya bagus dengan jelas dengan baik. Cuma itu kendalanya. Jadi kita harus mengikuti prosedur yang mana yang dianjurkan tadi, harus bikin KK sendiri itu anak, karena kenapa tidak bisa menerima bansos karena anak sudah bekerja. Kota Manado menjadi satu dari 43 kota dan kabupaten yang menjadi pilot project se-Indonesia. Melalui program digitalisasi bansos ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Kota Manado menjadi satu dari 43 daerah yang menjadi proyek percontohan pemadanan data melalui program digitalisasi data penerima bantuan sosial. Program ini diharapkan tepat sasaran dan juga transparan. Lalu sejauh mana dan bagaimana pelaksanaannya? Kita tanyakan langsung pada Asisten 1 Pemerintah Kota Manado, Julises Ullers. Selamat pagi, Pak Julises. Selamat pagi. Ya, ini sudah dimulai program digitalisasi bansos. Sebenarnya boleh dijelaskan Pak sedikit teknisnya. Jadi siapa saja yang wajib untuk melakukan pemadanan data ini? Baik, terima kasih. Jadi program ini merupakan program strategis baik pemerintah pusat maupun ini sementara digalak-galakan oleh pemerintah Kota Manado di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Andre Angou dan Bapak Wakil Wali Kota Dr. Richard Swalang. Program ini sebenarnya menjawab keluhan warga bahwa selama ini bantuan sosial itu hanya diterima bagi orang-orang dekat atau orang-orang yang dekat dengan petugas saja, yang dekat dengan ketua lingkungan atau RW, atau yang dekat dengan lurah dan sebagainya. Oleh karena itu, lewat program digitalisasi bansos ini, masyarakat akan dimudahkan untuk secara tepat sasaran dan secara cepat dalam serta dijamin akuntabilitasnya untuk penyaluran bansos ini. Demikian. Jadi semua warga Kota Manado begitu ya Pak? Data apa saja yang diupload? Baik, untuk warga Kota Manado, data yang diupload adalah data-data yang diupload sendiri oleh masing-masing warga yang merasa memerlukan bantuan pemerintah melalui bantuan sosial ini. Nah, oleh karena itu, ketika mereka mengupload ini melalui agen atau kalau sudah mengerti upload sendiri mandiri lewat identitas digital kependudukan, maka itu akan diverifikasi langsung oleh yang namanya sistem penghubung layanan pemerintah. Di sistem penghubung layanan pemerintah ini akan diverifikasi lewat kurang lebih 8 instansi. Nanti disitulah warga akan mengerti sendiri kenapa mereka masuk atau tidak masuk dalam bantuan sosial mereka, seperti itu. Oh, jadi teknisnya mereka bisa mengakses satu aplikasi begitu ya, satu portal, dan bisa juga memantau apakah bisa menjadi penerima manfaat untuk program-program tertentu. Nah, kita tahu nih Pak, bicara soal bansos kan problemnya banyak, data ganda, tidak tepat sasaran, dan juga misalnya datanya juga tidak sinkron antar instansi. Apakah ini bisa jadi full bucket atau verifikasi untuk penyatuan data-data tersebut Pak? Betul sekali, betul sekali. Ini merupakan terobosan baik sehingga semua terintegrasi. Dari data-data ini terintegrasi, baik data perbankan, baik data Dukcapil, baik data Kominfo dan sebagainya, ini terintegrasi sehingga sekiranya ada yang melakukan pengisian kemudian dia merasa bahwa dia tidak masuk dalam bantuan sosial, maka dia bisa memverifikasi sendiri datanya. Sehingga dia tahu di mana, kenapa, dan apa sebabnya dia tidak masuk dalam bantuan sosial ini. Seperti contoh, misalnya ketika diajukan dan ditolak, ternyata setelah kita verifikasi datanya, dia masuk di akun judi online, atau dia masuk di
kakaknya atau niknya pernah dipakai oleh orang lain untuk membeli barang mewah, seperti itu kira-kira. Maka dia dapat wajib verifikasi kembali, memberikan penjelasan kembali. Sehingga diharapkan benar-benar bantuan sosial ini tepat sasaran, terdiri dari diverifikasi dari kurang lebih 8 instansi ini, seperti itu. Jadi bisa upload via portal, aplikasi, dan verifikasi ini di kantor begitu ya Pak, membawa berkas-berkas pendukung? Tidak perlu membawa berkas pendukung, karena verifikasi ini langsung bisa dilihat dari portal dia atau agen-agen kita yang kita sudah latih, yang ada di tingkat kelurahan sampai lingkungan, seperti itu. Salah satu juga tantangan digitalisasi adalah literasi digital ya Pak. Tidak semua warga ini cakap dalam menggunakan ponsel, mengerti apa yang harus diupload, bagaimana cara membacanya begitu. Bagaimana sosialisasi literasi digital ini? Oleh karena itu, digital bansos ini ada 2 cara. Cara pertama bisa dilakukan secara mandiri oleh warga yang merasa membutuhkan bantuan sosial. Cara yang kedua bisa menggunakan agen. Agen ini adalah orang-orang yang kita latih, kepala lingkungan, ketua lingkungan, lurah, dan juga agen-agen tersendiri yang kita latih untuk mendampingi warga yang merasa memerlukan bantuan sosial ini. Jika tidak memiliki gadget atau handphone yang sudah smartphone, seperti itu. Kalau misalnya ada aduan Pak, harus bisa mengadu kemana? Apakah ada hotline yang disiapkan? Untuk aduan-aduan masyarakat, kita bisa langsung ke pendamping agen yang sudah kita ada di masing-masing lingkungan, masing-masing kalau RW ya, kalau di Jakarta Mas RW itu, untuk mereka bisa langsung secara cepat kepada agen atau ke dinas sosial dan atau ke dinas dukcapil, seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana Pak tanggapan warga? Prinsipnya antusias warga secara khusus yang memerlukan bantuan sosial ini sangat baik, dan capaian-capaian pendaftaran kita cukup baik di Kota Manado. Dapat digambarkan bahwa sampai saat ini kita melihat bahwa untuk Kota Manado sendiri dari 160.000 lebih KK itu sebagian besar sudah melakukan pendaftaran bagi mereka yang merasa membutuhkan pendaftaran. Dari KK yang terdaftar, kalau kita lihat di sini, kita sudah ada 12.838 capaian sampai 18 Juli 2026 ini. Dari total agen yang kita punya 767, dan untuk DPNT yang mendaftar itu sebesar 12.521, yang berpotensi layak 6.955 atau 15%, sedangkan tidak layak itu 5.523 atau kurang lebih 14%, dan yang masih minta verifikasi itu 43 atau kurang 0,34%. Sedangkan untuk PKH yang mendaftar itu sudah 10.234. Dari berpotensi untuk layak adalah 2.888 atau 28,22%. Seperti ini kita terus menggiatkan ini di 11 kecamatan yang ada di Kota Manado, sehingga percepatan ini dapat kita lakukan dengan segera, dan target yang kita capai, target yang kita harapkan bisa cepat tercapai. Demikian. Oke, berarti ini setelah pendaftaran gitu ya, mendata diri, mengirimkan data diri, bisa langsung ketahuan ya Pak, terverifikasinya layak atau tidak layak begitu ya. Jadi kalau mau komplain bisa langsung melakukan verifikasi ke agen-agen yang sudah disiapkan. Betul sekali. Oke, baik, terakhir Bapak, bagaimana harapannya, targetnya kapan bisa semuanya data-data ini rampung dan bisa disinkronkan dengan data yang lainnya? Pemerintah Kota Manado di bawah pimpinan Bapak Wadis Kota Andre Ango mempunyai data yang akurat dalam hal bantuan sosial ini. Dengan adanya pilot project ini kami bersambut bagi kami, dan merupakan hal yang dilakukan karena benar-benar pemerintah mengharapkan bahwa penerima bansos itu betul-betul orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Sehingga dengan digital bansos ini kita bisa pastikan tepat sasaran, kemudian masyarakat bisa mengetahui sendiri, bisa transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ini
bantuan-bantuan percepatannya segera dilakukan karena sudah tepat sasaran. Kemudian kita menghindari potensi-potensi penyimpangan. Toh? Di lain pihak tidak lagi memerlukan kertas seperti tadi, kita efisiensi administrasi, memudahkan koordinasi dan pada akhirnya kita mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di Kota Manado, kebijakan yang berbasis pada data yang valid. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Julises Ullers, Asisten 1 Pemerintah Kota Manado telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan saudara tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, di tengah pesatnya pusat perbelanjaan modern, Pasar Sitimang di Kota Jambi tetap bertahan sebagai sentra penjualan keramik yang ikonik. Pasar ini tak hanya menjadi tujuan berbelanja, tetapi juga menyimpan cerita bisnis keluarga yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di kawasan Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, berdiri Pasar Sitimang yang dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Jambi. Puluhan toko menawarkan beragam produk keramik, mulai dari perlengkapan rumah tangga, vas hias, guci, hingga aneka dekorasi dengan berbagai ukuran dan motif. Salah satu pedagang yang masih bertahan adalah Akila. Usaha keramik yang dikelolanya merupakan warisan keluarga yang kini memasuki generasi ketiga. Toko tersebut berdiri sejak tahun 1985. Hingga kini, usaha itu terus berkembang dengan sejumlah cabang yang dikelola oleh anggota keluarga. Ratusan koleksi keramik impor dari Tiongkok dipajang di tokonya dengan beragam model dan ukiran menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp75.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung ukuran, tingkat kerumitan ukiran, dan nilai seninya. Akila tak hanya melayani pembeli dari Jambi. Produk keramik di toko ini juga dipasarkan ke berbagai daerah di luar provinsi. Salah satu produk yang paling banyak dicari adalah guci hias. Ini barang-barang keramik yang dari Cina, kaligrafi, prasmanan, banyak guci-guci. Cuma kuncinya lagi kosong. Biasanya keramik sih, keramik. Kalau prasmanan itu ya untuk kebutuhan sehari-hari kan lancar juga sih. Selain menarik minat kolektor, Pasar Sitimang juga menjadi pilihan masyarakat untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Seperti Nani yang mengaku sudah bertahun-tahun berbelanja di pasar ini. Menurutnya, harga yang lebih terjangkau dan pilihan produk yang lengkap menjadi alasan ia tetap berbelanja di Pasar Sitimang. Kalau saya lebih suka belanja di sini kalau untuk barang-barang kayak gini dibanding kayak di supermarket. Tergantung lah pilihan yang mau dicari. Nggak tahu ya, saya sudah lama sih ya, sudah bertahun-tahun kalau cari alat-alat dapur ke sini gitu yang khususnya kayak mangkok apa kayak gitu. Udah lama sih, jadi sudah biasa ke sini. Tapi kalau dibandingkan dengan kayak toko-toko besar kayak di mall itu mungkin beda, tapi mungkin tingkat kualitas barangnya juga beda. Di tengah persaingan dengan toko modern dan penjualan daring, Pasar Sitimang tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat keramik yang menjadi salah satu ikon wisata belanja di Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi.
Saudara, kami akhiri Jurnal Nusantara hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Glenys Oktania berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.